Ya, kita sudah membahas 3 pertanyaan, Q1, Q2, dan Q3. Dan sekarang kita akan masuk kepada 3 topik relevan dan signifikan. Kemudian setelah itu akan ditutup dengan pesan penutup. Ini karena Limanan sudah bekerja keras dan aku tampilin di sini. Ini pertanyaannya pas banget. Ini T1 kita, topik 1, kedatangan Kristus kembali dan relasinya dengan manusia durhaka di 2 Tesalonika 2. Ini ada kutipan dari Steve Motyer. Steve Motyer itu memberi kunci petunjuk untuk memahami 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 adalah menyadari bahwa Paulus sedang menafsirkan dan meneruskan ajaran Yesus, khususnya dalam cahaya nubuatan Daniel berkenaan dengan pembinasa keji yang direferensikan oleh Yesus sendiri. Itu ada di khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Jadi yang Steve Motyer mau bilang, Paulus sedang menafsirkan ajaran Yesus, khususnya berkenaan dengan pembinasa keji. Joel Beeke, ini dia. Ini buku baru terbit 2 bulan lalu. Joel Beeke sendiri itu sangat bagus. Jadi Joel Beeke itu bukan seorang teolog yang hanya bicara teori, melainkan dia tuh bicara banyak aplikasi. Dan kalau kalian baca tulisannya itu betul-betul menghangatkan. Dia tuh sangat mementingkan kita menghidupi seperti orang Puritan, menghidupi menjalankan firman Tuhan dan juga menghidupi hidup kudus, penginjilan dan membagikan firman. Ini sangat praktikal. Jadi dia bukan cuma sistematik secara teori tapi juga praktikal. Dan dia sendiri walaupun pandangannya bukan yang aku bagikan di sini, tetapi dia dan juga Paul Smalley, itu Joel Beeke dan Paul Smalley memberikan bandingan paralel antara 2 Tesalonika 2 dengan Matius 24. Dan mereka mengatakan bahwa ajaran Paulus itu berakar dalam khotbah Bukit Zaitun yang disampaikan Yesus Kristus. Maka dari itu kita lihat bandingannya. Ini Olivet Discourse 3 tahun lalu, khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Dan sekarang kita bandingkan dengan 1 dan 2 Tesalonika. Pembinasa keji disebut di Olivet Discourse atau khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Dan 2 Tesalonika itu menyebut manusia durhaka. Kita lihat paralelnya sangat dekat. Jadi pembinasa keji itu harus berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maksudnya yang membaca kitab Daniel. Kemudian akan ada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ada tanda mujizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya nggak mungkin. Persis sama dengan di 2 Tesalonika. Orang Kristen yang sejati dipelihara Tuhan. Tidak mungkin jatuh kepada tipuan yang sampai hilang keselamatan. Itu enggak. Keselamatan tidak hilang. Jadi kontrasnya kita lihat antara pembinasa keji, bukan paralel yang maksudnya, maaf. Kemiripannya sangat dapat dikenali. Namun Beeke dan Smalley itu juga mengatakan bahwa Yesus itu menyebut Kristus palsu dalam bentuk jamak. Namun Paulus itu menyebut dalam bentuk tunggal. Dan ini juga dari Richard Phillips. Richard Phillips itu mengatakan ketika mempertimbangkan ajaran Paulus tentang peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Kristus kembali, kita melihat bahwa ia mengacu kepada khotbah Yesus di Bukit Zaitun dari Richard Phillips. Maksudnya adalah Steve Motyer, Joel Beeke, Paul Smalley, Richard Phillips. Ini semua bukan pegang yang aku bagikan, tetapi mereka itu semua setuju Paulus meneruskan atau membagikan atau berakar pada ajaran yang sudah Yesus sendiri ajarkan di khotbah Yesus di Bukit Zaitun. Untuk itu kita akan mengambil waktu. Ini dari 3 tahun yang lalu. Matius 24 dari ayat 35 ke atas itu menjawab kapan. Ingat pertanyaan muridnya, kapan semuanya akan terjadi? Dan yang kedua, apakah tandanya? Kapan Yerusalem runtuh? Sebelum angkatan ini berlalu dari Yesus, ya. Jadi Yerusalem dan juga Bait Suci itu runtuh di tahun 70 Masehi di dalam persis satu angkatan, satu generasi dari khotbah Yesus sampai tahun 70 Masehi. Jadi ada orang-orang yang masih hidup.
Apakah tanda kedatangan parusia Yesus? Tidak ada tanda. Ini cuma mau mengingatkan, tetapi aku juga mencoba untuk beberapa dari kita yang tidak ada waktu itu, apa yang maksudnya di sini. Jadi ini ada 4 warna. Yang warna hijau muda, Yesus itu mengoreksi. Pertama-tama murid memberikan pertanyaan, kemudian yang Yesus lakukan itu adalah mengoreksi pengertian murid yang mencampur adukkan keruntuhan bait suci dengan kedatangannya yang kedua kali. Jadi ada hal-hal yang harus terjadi sebelum dunia berakhir. Yang dilakukan pertama-tama adalah koreksi. Keruntuhan bait suci itu bukan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, maksudnya jadi yang pertama yang Yesus lakukan itu dia mengoreksi, dia mau bilang, kalian jangan campur adukkan. Runtuhnya bait suci itu bukan kedatangan Yesus kedua kali. Di antara Yesus berkhotbah sampai nanti akhir dunia itu harus ada hal-hal yang terjadi. Yaitu ada perang, deru perang dan sebagainya, itu yang harus terjadi. Tetapi itu bukan tanda kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian di yang blok warna hijau tua, itu bicara soal hancurnya Yerusalem dan runtuhnya bait suci tahun 70 Masehi. Tapi yang dia lakukan itu, Yesus tuh sebelum dia menjawab, dia tuh koreksi dulu. Karena pertanyaannya tuh mengandung asumsi yang salah. Nah, jadi baru dia ngomong bait suci. Nah, kapan terjadi? Semuanya akan terjadi sebelum angkatan ini berlalu. Itu jawabannya. Nah, namun untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, ini dia nggak bilang kapan. Kita harus bertobat, berjaga-jaga, berdoa setiap saat ini tanpa tanda. Setelah itu baru Yesus mengajar soal penghakiman terakhir. Ketika Yesus datang kedua kali itu akan terjadi penghakiman terakhir. Ini tidak perlu dibaca semuanya. Ini aku cuma mau mengingatkan supaya refresh. Yang aku mau bagikan itu adalah Matius, Markus, Lukas. Kita sudah melakukan uji ayat paralel, dan ketika kita sampai di Lukas itu tidak menyebut pembinasa keji. Lukas itu menulis untuk Theophilus ya, siapa? Theophilus ya. Itu adalah orang yang bukan Yahudi. Tentu saja dia asing soal istilah pembinasa keji. Itu the abomination of desolation. Itu adalah istilah dari kitab Daniel dan asing bagi non-Yahudi. Aku cuma mau tunjukin itu. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama itu koreksi. Yang pembinasa keji ini justru adalah mengacu kepada selesainya persembahan di bait suci tahun 70 Masehi. Maksudnya bait suci itu udah nggak perlu lagi diruntuhkan, akan ada pembinasa keji. Pembinasa keji itu adalah sebenarnya abomination of desolation. Jadi adalah seseorang yang keji, yang menghancurkan. Dia menghancurkan bait suci Yerusalem, itu adalah keji. Keji bukan dalam arti keji terhadap manusia, dia itu keji, abomination, karena dia menista, menghina Allah Tuhan kita, menghina bait suci, menghina hukum Allah itu. Ya, yang pertama Yesus lakukan adalah koreksi keruntuhan bait suci itu bukan kesudahan dunia. Datangnya pembinasa keji itu bukan datangnya Yesus kedua kali. Di Tesalonika juga bilang, manusia durhaka datang, itu bukan Yesus datang kedua kali. Nah, kehancuran bait suci tahun 70 Masehi. Jadi pembinasa keji itu datangnya itu berkaitan dengan kehancuran bait suci Yerusalem. Begitu juga dengan manusia durhaka. Jadi jawabannya ini adalah manusia yang sama. Dan di dalam blok berikutnya ini, setelah tahap bait suci dilewati, Yesus itu bisa datang kembali tanpa tanda yang mendahului. Maksudnya gini, kalau contoh tadi, jadi semua di depan itu Gosal, Nani, Juliana itu sudah dapat es krim mereka. Sekarang tinggal Limanan. Limanan itu dia bisa maju melangkah. Tapi pertanyaannya itu kita nggak tahu kapan. Tapi itu sekarang udah nggak ada lagi yang menghalangi. Jadi di dalam tahap Tuhan yang berikutnya terjadi itu adalah Yesus bisa datang kembali tanpa tanda yang mendahului. Demikian juga dengan Tesalonika. Jadi dia cuma mau bilang tahap, babak atau milestone itu sudah terlewati dan Yesus tuh bisa kembali kapan saja tanpa tanda-tanda yang mendahului. Kemudian di penghakiman terakhir berlangsung ketika Yesus datang kedua kalinya.
Bahkan di 2 Tesalonika 1 itu penghakiman terakhir dan hukuman termasuk hukuman bagi manusia durhaka. 2 Tesalonika 1 dan 2 juga. Ini diagramnya. Jadi hal-hal yang harus terjadi sebelum hari Tuhan itu sudah terjadi. Kita di bagian yang biru, tetapi Yesus belum datang kedua kalinya. Ini sebagai lain supaya kita bisa tahu kasarnya. Pertama-tama ada satu Israel, satu kerajaan, habis itu terbagi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Kemudian, nah ini yang tadi ada yang tanyakan, ini ada pembuangan 70 tahun, yaitu Yehuda jatuh ke Babel. Disitulah ada Daniel. Justru Daniel itu tepat di pas pembuangan dan dia itu memberikan harapan datangnya yang diurapi, yaitu Mesias atau dalam bahasa Yunaninya Kristus. Itulah dia. Jadi ini timelinenya. Ini masih timeline perjanjian lama. Sekarang kita akan masuk ini perjanjian lama. Jadi nubuat Mesias itu mengacu kepada kedatangan Yesus pertama kali. Kemudian ada 70 minggu Daniel. Jadi Daniel bernubuat ada 70 kali 7 masa sampai datangnya yang diurapi, yaitu Yesus yang akan menyelesaikan dosa dan ada tujuan lain lagi. Perjanjian baru itu mengacu kembali kepada Yesus yang sudah datang. Pesan utamaku adalah nubuat Daniel soal 70 minggu itu sudah dipenuhi ketika Yesus datang pertama kali. Jadi ketika nubuat ini sampai datangnya yang diurapi adalah Mesias, Kristus, itu sudah dipenuhi. Ketika Yesus datang pertama kali, itu adalah satu generasi sampai runtuhnya bait suci Yerusalem. Jadi murtad dan manusia durhaka itu mengacu kepada peristiwa yang harus terjadi sebelum peristiwa kedatangan Yesus kembali bisa berlangsung. Jadi dia itu menandakan selesainya satu babak, satu era, yaitu era bait suci di Yerusalem itu sudah selesai secara fisik dan persembahan korban tidak lagi diperlukan. Itu adalah satu babak, yaitu babak bait suci Yerusalem itu maksudnya sudah berakhir. Dan sekarang ini kita adalah di babak di mana Yesus adalah perantara kita dan kita tuh menyembah Tuhan Allah tidak terbatas secara geografis dan lokasi, melainkan dalam roh dan kebenaran. Jadi fungsinya apa? Fungsi murtad dan manusia durhaka itu adalah penanda jarak, mile marker atau markirung atau apa namanya itu tahap dalam arti kita mencapai tahap tertentu, babak tertentu atau jenjang tertentu. Contohnya adalah kalau kita mau naik tangga ada 10 lantai, kita sebelum naik lantai 10 pasti melewati lantai 3. Kalau kita mau gelar doktor, kita harus sudah selesai bachelor. Zaman dulu bachelor bisa doktor, habis itu sekarang mungkin harus master. Jadi itu adalah jenjang. Orang harus lulus SD dulu sebelum bisa lulus SMP. Kalau aku naik bus dari Semarang ke Jakarta, itu harus lewat Pekalongan dulu. Itu ngomong itu. Jadi ketika busnya lewat dari Semarang, mau ke Jakarta itu harus lewat Pekalongan. Kecuali dia muter ya, tapi nggak ada yang muter. Babak 1 dalam pertandingan olahraga, sepak bola kan, baru sepak bola. Sebelum babak 2 bisa berakhir, babak 1 harus selesai dulu. Manusia murtad dan manusia durhaka itu sebagai penanda jarak. Kayak misalnya kalau mau ke rumahnya Bobo, itu kita jalan terus, begitu ada pohon, belok kanan. Tetapi bukan berarti begitu ada pohon, oh ini rumahnya Bobo, betul kan? Jadi dia cuma bilang, lu jalan terus, ada pohon, belok kanan, itu mesti terus lagi, ya gitu loh. Yesus datang itu tidak ada tanda dalam arti orang bilang, ini contoh konkret lah. Ada orang bilang, Corona datang, Ukraina perang. Oh berarti ini kiamat bentar lagi. Itu maksudnya. Jadi ini itu cuma menandakan babak 1 sepak bola sudah selesai, sekarang babak 2. Jadi Inggris sudah pimpin 2-0. Sekarang pertanyaannya Spanyol bisa kejar nggak? Kalau misalnya babak 2 sudah selesai, babak 1 selesai kemudian langsung itu, berarti Spanyol nggak ada harapan kan? Ini sorry buat pendukung Spanyol, cuma contoh. Maksudnya adalah
ketika babak 1 sudah selesai, bukan berarti babak 2 itu langsung bisa selesai. Mereka ada masa spannya. Itu justru yang Yesus koreksi di pertama itu. Oke, jadi perjanjian lama itu mengacu kepada kedatangan Yesus. Yang pertama, perjanjian baru itu mengacu kepada Yesus yang datang pertama. Jadi selalu refer. Kita lihat tulisan-tulisan Paulus dan juga tulisan Petrus, tulisan Yohanes, dan juga Injil Matius dan juga Injil Lukas semua merefer kembali bahwa Yesus itu sudah datang pertama kalinya. Dan ini mengacu kepada peristiwa yang harus terjadi yang adalah penanda jarak atau penanda baa, dan kita sudah masuk ke dalam babak di mana Yesus adalah perantara kita, jadi kita tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah di bait suci. Jadi relasinya apa? Dinyatakannya manusia durhaka serta datangnya murtad itu memberi indikasi atau menjadi penanda bahwa babak bait suci secara bangunan di Yerusalem sudah selesai. Dan korban Yesus sudah sempurna di kayu salib. Dan sekarang adalah babak perjanjian baru. Yesus adalah perantara kita. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan babak yang sekarang ini akan diselesaikan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini sekali lagi untuk boleh diambil, yang belum ada kertasnya boleh ambil di rumah, digunting, digantung di dinding. Datangnya murtad dan dinyatakannya manusia durhaka adalah tanda bahwa kita sekarang sudah tiba di zaman terakhir, hari-hari terakhir, babak yang terakhir yang akan diselesai atau berakhir atau digenapi ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi satu tanda akan kehilangan fungsinya jika tanda tersebut muncul berulang-ulang dan terus-menerus. Pakai lagi tadi contoh rumahnya Bobo. Bobo ada rumah baru sama Nani. Kemudian kita mau pergi ke rumahnya. Kemudian Bobo bilang, ingat ya, ada pohon belok kanan. Tapi ketika kita jalan, ini pohon, ulang-ulang pohon terus. Mana tandanya gitu kan? Sama seperti orang-orang yang bilang perang itu adalah tanda Yesus datang kedua kali. Sekarang pertanyaannya, dari zaman Yesus hidup sampai sekarang, berapa banyak perang yang sudah terjadi? Begitu juga dengan corona. Sebelum corona ada, sejak corona kalian udah pakar lah, ada penyakit apa-apa aja kan, ada short throat, ada ini dan itu. Intinya, corona itu bukan tanda Yesus sudah mau datang satu hari lagi. Apa aplikasinya bagi hidup kita? Ya kita nggak harus ke bait suci Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Dan kita tuh percaya, kita bertobat dan percaya kepada Yesus yang adalah perantara kita, yang telah mengorbankan dirinya demi menghapus dosa kamu dan saya. Dan hidup waspada dan siap untuk kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah ini dari Herman Bavinck. Semua orang percaya harus selalu hidup seolah-olah kedatangan Kristus sudah dekat. Semua orang percaya harus selalu hidup seolah-olah kedatangan Kristus sudah dekat. Kita nggak tahu kapan, tetapi kita harus seolah hidup terus seakan-akan kedatangan Kristus sudah dekat. Bagaimana caranya? Yaitu kita kalau belum bertobat. Kalau sudah bertobat ya hidup kudus, hidup sebagai anak-anak terang. Yesus Kristus akan membunuh dan memusnahkan manusia durhaka ketika ia datang kembali. Ini bicara soal penghakiman. Ini bicara soal penghakiman terakhir. Jadi kenapa ini penting? Karena orang, tadi kita lihat, ketika manusia durhaka mencoba meninggikan diri dari Allah dan minta disembah, kita tunggu saja. Paulus bilang, dia ini, manusia durhaka, akan dimusnahkan. Berarti dia bukan Allah. Dia akan dihakimi, dia akan musnah. Kalau betul Allah nggak akan mati. Ini tidak bisa terlepas dari eksposisi. 2 Tesalonika 1 itu justru ngomong tentang ini. Manusia yang percaya, yang ditindas akan mengalami kelegaan. Manusia yang tidak percaya, yang menindas orang percaya akan dihukum. Dan justru di dalam konteks penghakiman terakhir itu, di pasal 1, langsung Paulus masuk ke ini. Pasal 2. Manusia durhaka pertama-tama itu adalah pemberontakan melawan Tuhan. Maksudnya kedurhakaan itu adalah pemberontakan melawan Tuhan. Dan manusia durhaka itu sebenarnya adalah instrumen penghakiman Tuhan. Manusia durhaka itu adalah instrumen penghakiman di tangan Tuhan. Makanya ini sangat klop dengan yang tadi. Apa dampaknya? Tadi yang pertama itu makanya aku bilang murtad itu mengacu kepada kemurtadan bangsa Yahudi atau pemimpin Yahudi secara bangsa. Bukan semua individu, tetapi secara bangsa Yahudi itu Israel itu menolak. Dampaknya apa? Dampaknya Tuhan itu menghakimi bangsa itu.
Yerusalem dihancurkan, bait suci diruntuhkan. Tum. Kenapa kalian tidak melihat anakku ini, maksudnya Yesus anak Allah, ini Mesias? Kenapa kalian menolak dia? Makanya ini adalah instrumen di tangan Tuhan. Jadi prajurit Romawi dan juga Titus sendiri, Vespasian yang mulai kemudian diselesaikan oleh Titus, itu sebenarnya hanya instrumen penghakiman di tangan Tuhan. Mau buktinya? Bangsa Asyur mengalahkan Israel. Apakah bangsa Asyur bangsa yang suci? Bukan kan? Bangsa Asyur adalah bangsa melawan Tuhan, tapi dia dipakai Tuhan menghakimi Israel. Begitu juga dengan bangsa Babel mengalahkan Israel. Bangsa-bangsa lain di sini juga hakim-hakim 1 dan 2 raja-raja, 1 dan 2 Tawarikh, Yesaya 9, Yeremia 52, Yehezkiel 4-7, Habakuk 1. Sebelum kalian tidur malam ini baca semua ya. Di situ kalian akan mendapati bangsa-bangsa lain itu menjadi instrumen yang dipakai Tuhan untuk menghakimi bangsa Israel, karena bangsa Israel itu tidak setia sama Tuhan dan terus berdosa. Dan akhirnya setelah kedurhakaannya itu memuncak, akhirnya Allah itu menghancurkan bait sucinya. Bahkan Josephus sendiri mencatat, Josephus bukan orang Kristen, tapi dia bisa tulis Allah sendiri itu yang mendatangkan api. Jadi Allah itu yang menghakimi, dan manusia durhaka itu akan dihukum pada saat penghakiman terakhir, sama seperti bangsa-bangsa tadi, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, yang di perjanjian lama, yang pada akhirnya mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Demikian manusia durhaka juga akan dihukum oleh Tuhan saat penghakiman terakhir. Ini adalah konteks penghakiman terakhir, karena ini misalnya Yesaya 11 ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, firman-Nya. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Maksudnya ini adalah konteks penghakiman firman Tuhan. Boleh minta satu orang deh baca Ayub 4 ayat 9. Jadi kita lihat itu jelas konteksnya, nafasnya. Dan di sini juga kita akan lanjut langsung dengan ini namanya firman itu punya kuasa. Kalau kita lihat di Mazmur itu Allah itu menciptakan dengan firman-Nya, Ibrani dengan firman-Nya menopang, dan Yakobus itu dengan firman-Nya menyelamatkan. Dan penghakiman terakhir itu adalah penghakiman oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu selalu adalah kuasa dan juga menjadi suatu basis untuk menghakimi di dalam penghakiman terakhir. Dan penghakiman di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8 ini adalah yang sama dengan di pasal 1, yaitu penghakiman terakhir. Jadi kalau kita baca 2 Tesalonika di pasal 1, ini konteksnya sama, yaitu penghakiman terakhir. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Ayat 8 ini tidak mengajarkan bahwa ketika pendurhaka menyatakan dirinya, saat itu juga dia langsung dibunuh dan dimusnahkan. Seandainya dia langsung dibunuh, berarti dia gak sempat melakukan hal-hal yang disebut di sini kan. Jadi ketika dia dinyatakan, itu bukan berarti dia langsung dibunuh. Ini di sini disebut mulut itu adalah simbol apokaliptik untuk penghakiman. Ini kutipan dari Grant Osborne. Jadi mulut itu berkaitan dengan penghakiman terakhir, terutama yang di 2 Tesalonika pasal 2 ini. Orang berdosa yang tidak bertobat akan menanggung hukuman atas segala dosa mereka di dalam kekekalan, termasuk manusia durhaka yang akan dihakimi saat penghakiman terakhir, dan dia tidak akan luput. Ini kita bahasa yang diterjemahkan, tetapi di dalam terjemahan edisi 2 ini ada perubahan yang digaris bawahi ini. Jadi ini jelas sekali penampakannya pada waktu kedatangannya. Di dalam Alkitab yang lama kita nggak lihat ini. Ini pesannya itu adalah Yesus datang, bukan kedatangannya itu yang memusnahkannya. Maksudnya bukan ansih, bukan per se, bukan in and of itself. Bukan dia datang kemudian dia mati, bukan. Melainkan ini adalah penghakimannya. Ini buktinya. Bisa membandingkan ayat-ayat yang ada di sini. Ketika Yesus datang kembali, dia akan menghakimi. Dan manusia itu, di hadirat Tuhan itu, manusia itu tidak ada apa-apa. Dan harusnya dia itu takut. Jadi penampakan kedatangannya, bukan kedatangannya. Sekali lagi, bukan karena sekedar dia datang, melainkan dia itu datang sebagai hakim, menghakimi. Si manusia durhaka itu dia kan duduk di bait Allah, dia kan minta disembah. Itu nanti dia satu hari itu dia
bukan cuman mati secara fisik, dibunuh, dia tuh dimusnahkan penghakiman terakhir. Jadi itu tunggu saja, maksudnya kayak istilahnya tunggu saja tanggal mainnya, kalian akan tahu Allah yang sejati siapa gitu. Ya, dan bagaimana dengan antikristus? Ini kita akan cepat saja ayat-ayatnya. Antikristus itu cuma muncul di 1 Yohanes dan 2 Yohanes, yaitu di sini dan di 1 Yohanes pasal 4 serta 2 Yohanes pasal 1. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu banyak orang itu kok jadi heboh banget gitu, kok viral banget ngomongin antikristus? Aku nggak tahu lingkungan kalian gimana, tapi di lingkunganku itu sudah sejak corona heboh banget. Oh ini corona udah datang, antikristus sudah bisa datang gitu loh. Kalau kita lihat Alkitab kita lihat tuh semangat atau roh antikristus itu sudah ada dari dulu, bahkan sejak perjanjian lama. Setan itu mencoba menghentikan garis keturunan mesianik. Keluaran 1, 2 Tawarik 21 ayat 22. Raja Yoram membunuh semua saudaranya. Kemudian karena sudah dibunuh, maka garis keturunan kerajaan itu cuma tinggal di 1 orang. Yang sebenarnya dia juga melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Walaupun dia punya beberapa anak, itu semua dibunuh oleh orang Filistin dan orang Arab. Kecuali 1, yaitu Ahazia. Ya, sekarang tinggal 1 ya, Ahazia. Ahazia sendiri, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Ahazia dibunuh. Setelah anaknya ini mati, Atalia, ibunya, itu membunuh semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Namun, ternyata nggak semua dibunuh. Ada Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, itu mengambil Yoas, anaknya Ahazia, dan menyembunyikan supaya tidak dibunuh Atalia. Yang aku mau bagikan adalah semangat atau roh antikristus itu sudah dari perjanjian lama ada terus. Setan itu bekerja mau supaya Mesias ini nggak lahir, supaya Mesias nggak muncul. Tapi ternyata Allah lebih berdaulat. Jadi walaupun kesannya hampir terputus, ternyata toh sampai di sini Yoas dilindungi, nggak jadi dibunuh. Ester 3 itu Haman mau membunuh semua orang Yahudi. Matius 2 anak-anak berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Ingat kan? Markus 8 Petrus sendiri bilang, Waktu Yesus memberikan nubuatan dia akan mati di kayu salib itu, terus Petrus menegur Yesus supaya dia tidak perlu ke salib. Dan jawaban Yesus apa? Enyahlah iblis. Jadi setan itu dari dulu sudah bekerja, mau memutus garis Mesias, garis Kristus. Karakteristiknya apa tapi antikristus yang ada di 1 Yohanes dan 2 Yohanes? Karakteristiknya yang pertama itu adalah tidak sungguh-sungguh termasuk pada kumpulan orang percaya. Pendusta, menyangkal Yesus adalah Kristus. Jadi yang tidak menerima Yesus, menyangkal Yesus sebagai Kristus, itulah antikristus. Dan menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Dan dia juga menyangkal Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus. Apa yang diajarkan? 1 Yohanes 2 ayat 18, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Berarti penerima surat Yohanes sudah tahu, sudah mendengar sebelumnya bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pada saat Yohanes menulis surat tersebut, yaitu abad pertama, banyak antikristus telah datang. Tentang roh antikristus telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sudah ya? Jadi 1 Yohanes itu mengajarkan sudah ada, sudah datang. Jadi yang tidak diajarkan apa? Yohanes itu tidak sedang mengajar sesuatu di masa depan yang masih jauh. Yohanes tidak sedang mengajar seorang individu antikristus yang besar, yang tunggal di masa depan, melainkan tentang banyak antikristus yang sudah hadir. Jadi Yohanes itu bukan sedang mengajar tentang satu orang, ada akan Superman of sin atau Superman dosa atau satu presiden seluruh dunia di masa depan yang akan dinyatakan sebagai antikristus. Itulah sebabnya kenapa tiap kali surat kabar memunculkan berita politik perang sana sini, orang selalu membuat perhitungan-perhitungan, inikah dia antikristus ya dan lain. Tetapi
kenyataannya adalah itu bukan diajarkan Yohanes. Dan Yohanes itu bukan sedang memberi penekanan kepada seorang manusia, melainkan penekanan kepada roh, spirit, semangat, yaitu semangat antikristus yang salah. Dan Yohanes itu mengajarkan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Bagaimana tahu bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir? Melalui fakta bahwa banyak antikristus telah datang, telah bangkit, telah muncul. Jadi Yohanes itu tidak mengajarkan, ini tadi sudah ya, tidak mengajarkan tentang seorang antikristus yang akan menjadi pemimpin politik dan militer seluruh dunia. Yohanes menulis itu bukan untuk memberitahukan mereka sesuatu kebenaran yang mereka belum pernah dengar sebelumnya. Mereka sudah pernah dengar sebelumnya, mereka mengetahuinya. Namun yang Yohanes tekankan itu adalah dia mau menegaskan itu bahwa tidak ada kebohongan yang dapat menjadi bagian dari kebenaran. Tidak ada orang yang bisa pura-pura jadi Kristen. Karena orang-orang itu yang mengaku Kristen tapi ternyata tidak, akhirnya mereka pasti pergi karena mereka memang bukan bagian dari kita. Mereka tidak termasuk pada kita. Kalau mereka betul-betul termasuk pada kita, Tuhan itu tetap pelihara sampai akhirnya. Inilah pesan 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Kalau kita bandingkan strukturnya, yang pertama Yohanes lakukan adalah dia memberitahu ini waktu yang terakhir. Kemudian kamu telah mendengar seorang antikristus akan datang. Terus yang dia memberi peringatan, mirip ya. Jadi sebelah kiri, ini adalah yang Paulus di Tesalonika, ini paralelnya. Kemudian karakter banyak antikristus. Jadi mereka tuh bukan berasal dari kita, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka, kalau seandainya mereka sungguh-sungguh, maka mereka pasti akan bersama-sama dengan kita. Kamu mengetahui kebenaran dan tidak ada dusta berasal dari kebenaran. Pendusta adalah antikristus, yaitu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia menyangkal Bapa maupun Anak, dan dia berusaha menyesatkan kamu. Kembali lagi, kontras dua orang. Barang siapa menyangkal Anak, itu juga menyangkal Bapa, tidak memiliki Allah, disesatkan. Tetapi siapa yang mengaku Anak, dia juga memiliki Bapa dan tetap tinggal di dalam Bapa. Kamu mendengar bahwa seorang antikristus akan datang, dari terjemahan yang kedua, terjemahan baru edisi 2, itu tidak ada lagi kata seorang. Karena memang tidak ada kata satu orang gitu. Melainkan kamu dengar bahwa antikristus akan datang, aku kasih tahu kamu, Yohanesnya, maksudnya aku kasih tahu banyak antikristus sudah datang. Jadi bukan hanya satu orang, melainkan banyak antikristus sudah datang. Dan sudah tiba di abad pertama ketika Yohanes menulis suratnya. Contohnya misalnya, kamu dengar seorang dokter akan datang ke desa ABCD di Kalimantan Barat. Namun aku kasih tahu kamu, bukan cuma satu dokter sudah datang, melainkan banyak dokter sudah datang di desa tersebut. Itulah maksudnya. Kalian silakan nanti baca lagi, mungkin nggak hari ini tadi kalian udah ada PR, mungkin besok malam baca 1 Yohanes. Kalian akan melihat, itu sama sekali tidak mengajarkan ada satu presiden internasional yang akan menjadi antikristus di masa depan. Nggak ada itu. Ini nggak ada bicara soal politik kan, nggak ada bicara soal militer kan. Aku tidak mengerti mengapa bisa ada itu. Bagi kita pelajarannya adalah tidak semua orang yang mengaku percaya itu benar-benar percaya dalam hatinya. Dan tidak semua orang yang ada di dalam gereja itu juga adalah orang-orang yang percaya. Namun penghiburan bagi kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu dipelihara sampai pada akhirnya. Kunci untuk menguji doktrin atau roh atau kebenaran adalah kristologi. Apa yang seseorang percayai, apa yang kita percayai berkenaan dengan Yesus Kristus menentukan apakah dia seseorang itu atau apakah kita di dalam kebenaran atau tidak. Kristologi. Apa yang kamu percayai tentang Yesus Kristus? Apakah Anak Allah, Juru Selamat, atau kamu cuma percaya Yesus adalah hanya satu orang nabi yang akhirnya dimatikan di kayu salib? Jadi kristologi adalah kunci menguji diri kita sendiri, apakah kita di dalam kebenaran ya atau tidak. Jadi pelajaran bagi kita, berhati-hatilah sebab roh antikristus itu telah datang dan ada di bumi, bahkan di zaman kita hidup sekarang. Roh atau semangat antikristus. Dan kita tuh tidak perlu mencoba menebak atau mencoba menerka siapa figur yang adalah si antikristus. Tidak ada perintah pindah tempat tinggal ke Yerusalem untuk menantikan dan menyambut kedatangan Yesus kembali. Ini memang ada sekelompok orang di Amerika
mereka menjual semuanya, kundigen ininya, sekelompok orang pindah ke Yerusalem karena mereka bilang Yesus akan datang lagi di Bukit Zaitun menurut Zakaria. Tapi bagi kita nggak perlu. Untuk apa kita pindah ke Yerusalem? Karena Yesus sendiri tidak bilang. Melainkan Yesus mengatakan kita harus hidup berjaga-jaga dan waspada. Tetaplah kita tinggal di dalam kebenaran, tetap di dalam Kristus. Jadi jangan meninggalkan iman dalam tanda kutip. Maksudnya jangan tinggalkan Yesus, tetap tinggal di dalam Yesus. Dan 1 Yohanes ini sama sekali tidak bilang panggilan soal menantikan antikristus. Tidak ada panggilan untuk menantikan antikristus. Ya, kita membahas 3 pertanyaan ini sudah, kemudian 3 topik relevan dan signifikan. Ini judul seminar yang dibikin posternya oleh Limanan. Jadi jawabannya, datangnya murtad dan dinyatakannya manusia durhaka adalah tanda bahwa kita sekarang sudah tiba di zaman terakhir, babak terakhir, hari-hari terakhir yang akan selesai atau berakhir atau digenapi ketika Yesus datang kedua kalinya. Di bagian berikutnya di 13 ayat 17 ini dapat dibahas secara terpisah berkenaan dengan apa yang dipercaya oleh orang percaya, yaitu 13, 14 dan 15 sangat singkat apa yang orang-orang percaya Yesus itu percayai, kebenaran apa, pengakuan iman dalam bentuk singkat. Nah, pertanyaan terakhir, jadi apa penerapannya aplikasi di dalam hidup kita? 1 Tesalonika 3 ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. 2 Petrus 3 ayat 10, namun hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Jadi ketika Paulus, ketika Petrus, ketika Yesus bicara soal kedatangan Yesus kembali, itu secara bicara dengan hidup kudus, hidup saleh. Jadi ketika kita menantikan, itu kita hidup kudus, hidup saleh. Itulah cara kita mempersiapkan diri. Pelajaran bagi kita, bukan mencoba menghitung atau memprediksi hari kapan Kristus kembali, melainkan berjaga-jaga dan waspada, hidup sebagai anak terang. Kita tidak menantikan antikristus, melainkan nantikanlah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pusat kekristenan sejati, yaitu Yesus yang adalah Kristus sejati, Mesias yang diurapi, Yesus anak Allah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus akan datang kembali, kita tidak tahu kapan, tapi itu pasti. Yang penting adalah kita siap sedia jika bertemu Yesus. Kita bertobat, percaya kepadanya dan hidup berkenan kepadanya. Bukan saling berdebat berlebihan sesama orang Kristen. Ini terlalu banyak terjadi di dunia akademik. Tapi yang harus kita lakukan adalah saling menghibur, saling menasehati, saling membangun, serta saling melayani. Salah satunya dengan jalan setia melakukan tugas dan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan sibuk mencari tanda, sampai kekristenan dinilai oleh orang luar sebagai kekristenan yang bukan sesungguhnya. Maksudnya gini, banyak orang itu sampai mengerti, oh kalian orang Kristen itu kayak yang di film-film itu ya, kalian menantikan antikristus ya. Aduh, bukan kan? Sebenarnya kita tidak menantikan antikristus, tetapi sayang kekristenan itu dinilai jadi satu agama yang membuat tanda, oh perang Ukraina, oh perang ini dan itu, dan oh ada keributan di Palestina gitu. Melainkan yang kita harus lakukan adalah berpegang dan berdiri teguh dalam ajaran yang sejati. Kalimat terakhir, mengapa semua ini penting? Karena kepercayaan kita, maksudnya kepercayaan pengertian eskatologis yang kita pegang itu berpengaruh terhadap bagaimana kita hidup sekarang.